المعركة كعادة. Film dimulai dari penangkapan seorang perempuan Palestina bernama Layal yang ditangkap oleh polisi Israel. Layal adalah seorang guru sekolah yang baru saja menikah. Dia ditangkap setelah memberikan tumpangan kepada remaja laki-laki yang tanpa dia ketahui telah menyerang pos pemeriksaan militer dan menyebabkan satu orang tentara Israel meninggal dunia. Akibat hal tersebut, Layal dicurigai sebagai kaki tangan dari remaja laki-laki tersebut. Ketika diinterogasi, Layal mengaku memberikan tumpangan karena remaja laki-laki itu terluka, namun dia benar-benar tidak tahu siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya. Karena polisi tetap tidak percaya, kemudian Layal pun dimasukkan ke penjara Israel. Penjara ini menampung jenis tahanan yang merupakan tahanan politik dan warga Israel yang merupakan penjahat terpidana. Tapi saat itu, Layal dimasukkan ke sel-sel yang berisi orang-orang Israel. Orang-orang yang berkuasa di sel tersebut bernama Zeva. Di depannya, ada sel yang berisi orang-orang Palestina yang diketuai oleh pejuang Palestina bernama Sana. Setiap pagi, para tahanan akan dikeluarkan ke halaman semi terbuka dengan atap jaring besi dan kawat berduri di sekelilingnya. Di tempat itu, para tahanan bisa bermain olahraga atau sekedar mengobrol dengan tahanan lainnya yang berbeda sel. Sehari setelah masuk penjara, Layal datang ke kantor kepala penjara untuk meminta izin untuk bertemu dengan suaminya. Kepala penjara tidak memberikan izin begitu saja. Dia memberikan sebuah penawaran. Layal akan diizinkan berbicara dengan suaminya, tapi sebagai gantinya, Layal harus melaporkan apa saja orang-orang Palestina lakukan di sel mereka dan bagaimana mereka mengirimkan pesan keluar. Tanpa berpikir panjang, Layal pun menyetujuinya. Dia akhirnya bisa menerima kunjungan dari suaminya. Layal meminta pada sang suami agar secepatnya mengeluarkan dirinya dari penjara. Suaminya pun berkata, mereka harus membuktikan bahwa Layal tak ada hubungannya dengan remaja laki-laki itu. Layal bertanya, bagaimana caranya? Suaminya pun menjawab, di persidangan nanti, Layal harus mengatakan bahwa remaja laki-laki itu mengancamnya untuk memberikan tumpangan. Itulah satu-satunya kesempatan agar Layal bisa dinyatakan tak bersalah. Setelah waktu kunjungannya selesai, dan Layal kembali ke selnya, dia terlibat perkelahian dengan teman satu selnya yang bernama Sulamit. Mereka berkelahi memperebutkan sebuah pensil. Zeva pun melerai mereka berdua, kemudian mengadukan kepada penjaga kalau Layal menyelundupkan pesan ke sel orang-orang Palestina. Karena kejadian itu, penjaga memasukkan Layal ke sel isolasi sebagai hukumannya. Tapi tak lama kemudian, dia mual dan muntah. Penjaga pun segera membawanya ke klinik kesehatan penjara. Setelah diperiksa, dokter memberitahukan bahwa Layal sedang hamil. Dokter memberi saran pada kepala penjara untuk memindahkan sel Layal demi kesehatannya. Kepala penjara kemudian memerintahkan pada Layal untuk menggugurkan kandungannya, sebab akan sulit merawat seorang anak di penjara. Setelah sesuai saran dokter, Layal dipindahkan dari sel orang-orang Israel ke sel orang-orang Palestina. Sel tersebut diisi oleh Sana, Rihan, Aimali, Jamila, dan Fidda. Layal diberlakukan dengan baik, bahkan mendapat ranjang untuk tidur. Malam harinya, ketika semua orang sudah tertidur, Sana dan yang lain bersama-sama menulis pesan untuk diselundupkan keluar. Layal yang belum dekat dengan siapapun, hanya melihat mereka melakukan itu. Setelah kandungannya berumur 3 bulan, kepala penjara memanggil Layal ke kantor untuk membuat keputusan mengenai tawaran aborsi. Tapi Layal berkata, dia harus menanyakan kepada suaminya terlebih dahulu. Dia pun diizinkan untuk menelepon suaminya. Di luar dugaan, suaminya justru meminta mengecek kembali kehamilannya, seakan tak percaya Layal hamil. Mendengar hal itu, kepala penjara kemudian memberi Layal waktu 2 minggu untuk memberikan keputusan terakhir. Di waktu yang sama, penjaga tiba-tiba melakukan inspeksi ke sel mereka. Jamila yang ketahuan menyimpan surat di bawah kasur, ditampar dan dibawa oleh penjaga untuk menerima hukuman. Saat itu terjadi, Layal baru saja kembali dari kantor kepala penjara. Sana langsung mencurigai Layal yang telah mengadukan semua kepada penjaga demi bisa menelepon suaminya. Mendengar tuduhan tersebut, Layal mencoba mengancam Sana dengan potongan kaca, tapi tanpa sadar malah tangannya sendiri yang terluka. Dia pun dibawa ke klinik kesehatan. Di sana, dia diobati oleh petugas kesehatan bernama Aiman. Hari berikutnya, Jamila sudah kembali setelah menjalani hukuman. Terlihat ada luka lebam di wajahnya, tapi Jamila terlihat tetap lebih kuat. Ketika semua tahanan sedang makan, Zeva dengan sengaja melempari Sana dengan makanan. Dia menyebut Sana sebagai pelacur Arab. Sana yang tidak terima dengan perkataan Zeva, langsung berbalik membalas melemparkan makanan, dan terjadilah perkelahian.
Mereka semua pun dibubarkan, dan mungkin sebagian besar dari mereka belum sempat menghabiskan makanannya. Lyle dan Rihan kembali ke sel dengan kesal, karena baju mereka kotor terkena makanan. Lyle berkata dia harus segera keluar dari penjara, karena tidak mungkin memiliki bayi di tempat seperti ini. Rihan pun menanggapi, Lyle hanya perlu menjauhkan diri dari Sana dan Zeva, yang selalu berbuat onar. Setelah itu, Lyle mendapatkan kunjungan khusus dari ibunya, yang membawa seorang pengacara bernama Rachel Steiner. Rachel berkata dia sudah berusaha segalanya, tapi mungkin Lyle akan sulit dilepaskan. Singkat waktu, persidangan untuk Lyle akhirnya dilangsungkan. Dalam persidangan, Rachel mengatakan pada hakim bahwa Lyle baru saja menikah dan menginginkan anak, jadi tidak ada alasan untuk Lyle terlibat dengan kasus berbahaya. Selain itu, tidak ada hal yang membuktikan Lyle ada hubungannya dengan remaja laki-laki itu. Hakim pun kemudian bertanya pada Lyle, apakah remaja laki-laki itu memaksa atau mengancam Lyle untuk memberikan tumpangan. Lyle sebenarnya ingat pesan suaminya, tapi karena dia tidak bisa berbohong, dia pun menjawab bahwa dia tidak pernah diancam. Akhirnya hakim pun menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara untuk Lyle. Tak lama setelah itu, suami Lyle datang berkunjung. Suaminya memberitahu bahwa rumah mereka digarisi pita merah. Dia diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan rumah. Selagi pisahnya masih bisa digunakan, dia hendak pergi ke Kanada. Katanya dia akan berusaha hidup mapan di sana dan mendapatkan rumah untuk mereka. Lyle sangat tidak menyangka suaminya akan pergi jauh meninggalkannya di penjara. Tidak hanya meninggalkannya, suaminya juga meminta Lyle menggugurkan kandungannya. Namun Lyle sudah membuat keputusan bahwa dia akan mempertahankan bayinya. Dia juga sudah tidak peduli dengan suaminya yang akan pergi meninggalkannya. Setelah itu Lyle pun memulai kehidupannya sebagai ibu hamil di penjara. Suatu hari, dia mendapat surat dari murid-muridnya di sekolah, tempat ia mengajar. Dia senang mengetahui murid-muridnya ternyata merindukannya. Tidak hanya Lyle, semua orang satu sel dengannya juga mendapatkan surat dari keluarga mereka masing-masing. Suatu pagi, Lyle melihat Jamila dan Sana diam-diam menyusup surat di lubang tembok. Di saat yang sama, Rachel datang menemui kepala sipir, membawakan buku-buku untuk Lyle dan teman-teman satu selnya. Namun kepala sipir tidak mengizinkannya. Dengan alasan keamanan, dia mengatakan pada Rachel bahwa dia tidak bisa membelok peraturan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi nyatanya, kepala sipir sendiri bisa membelokkan aturan untuk para napi Israel. Rachel ini adalah orang Israel. Dia memiliki seorang putra yang sudah meninggal dunia setelah dikirim berperang melawan Palestina. Tapi dia tidak pernah menyalahkan orang-orang Palestina. Baginya, itu hanya perang kotor yang mengirimkan anak berusia 18 tahun untuk berperang. Sebab itulah dia mau menjadi pengacara untuk membantu Lyle. Suatu hari, saat mereka sedang mencuci baju bersama, Lyle melihat Sulamit sedang sekarat di dekat jemuran. Awalnya dia ragu untuk menolong, tapi akhirnya dia memanggil orang untuk meminta bantu. Singkat waktu, tibalah hari di mana Lyle akan melahirkan. Dia berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki tampan dan sehat dengan selamat. Bayi tersebut diberi nama Noir. Semua penghuni penjara ikut merasakan bahagia dengan kelahiran Noir, kecuali Jeva, yang justru menyebut Noir sebagai bayi teroris. Sekembalinya dari sel, Ali, Rihan, Pida, dan Jamila berebut ingin menggendong Noir. Beberapa hari selanjutnya, ibu Lyle juga datang berkunjung untuk melihat cucunya. Ibunya berpesan agar Lyle bisa kuat demi Noir. Dia sudah membawakan beberapa baju bayi, tapi penjaga tidak memperbolehkan barang apapun dari luar untuk masuk. Semua orang di sel pun mulai menikmati hari-hari mereka merawat Noir bersama-sama, hingga tak terasa Noir sudah semakin besar. Suatu pagi, sipir menemukan lubang yang biasa Sana gunakan untuk mengirim pesan dengan para tahanan pria. Sana dan semua orang satu selnya pun dihukum memasak untuk para petugas. Sana mencurigai Lyle lah yang memberitahukan kepada sipir. Namun sebelum mereka berdua sempat bertengkar, Jamila berteriak kesal. Dia berkata dia tidak mau lagi memasak untuk para petugas. Dia ingin meracuni petugas dengan menuang semua bumbu yang ada ke dalam panci. Akibat perbuatan itu, lagi-lagi Jamila dihukum. Suatu malam, Noir terus-menerus batuk. Lyle segera membawanya ke klinik kesehatan untuk diobati. Di sana dia bertemu dengan Aiman setelah sekian lama. Aiman memberitahu untuk rutin mengoleskan minyak zaitun ke dada Noir, lalu menyelimutinya. Dia juga memberikan mainan kayu berbentuk burung untuk diberikan kepada Noir. Tidak terasa waktu berlalu, Noir sudah berusia 2 tahun. Rihan dan yang lainnya bersama-sama menyanyikan lagu ulang tahun untuk Noir. Sulamit, yang melihat kebahagiaan di sel orang-orang Palestina, tanpa sadar ikut bernyanyi yang kemudian dihentikan oleh Zeva. Suatu ketika waktu sarapan, Sana melihat siaran berita mengenai penyerang Israel ke Libanon. Ratusan warga sipil Libanon menjadi korban. Kota Beirut sudah dikepung, aliran listrik sudah diputus untuk menghindari kegaduhan. Petugas langsung mematikan televisi dan menyuruh mereka semua masuk ke dalam sel mereka masing-masing.
Di saat Sana dan orang-orang Palestina merasa gelisah melihat berita tersebut, Zeva dan para tahanan Israel justru kompak mengejek mereka. Akhirnya Sana dan para tahanan orang Palestina memutuskan untuk melakukan aksi mogok. Mereka akan mogok makanan, mogok memasak untuk petugas, dan untuk menjahit seragam bagi militer. Para penjaga menyalahkan Sana sebagai provokator aksi permogokan. Wajar saja begitu. Sana adalah pejuang Palestina dari Lebanon. Dia juga sudah 15 tahun mendekam di penjara. Ketika orang-orang Palestina mogok bekerja, Zeva dan teman-teman satu selnya menggantikan melakukan semua pekerjaan. Saat Sulamit bertugas membersihkan ruang kepala penjara, diam-diam dia mengambil surat kabar lalu diberikan kepada Layal. Di dalam surat kabar diberitahukan bahwa Israel melakukan pembantaian di Beirut dan menyerang Sabra dan Shatila, tempat keluarga Sana tinggal. Sana sangat terpukul setelah membaca beritanya. Dia meminta para petugas untuk melepaskannya agar dia bisa menghibur keluarganya. Namun tentu saja permintaannya tidak akan dikabulkan. Aksi protes oleh para tahanan orang Palestina semakin menjadi-jadi. Kepala penjara memerintahkan agar Layal dipisahkan dari teman-teman satu selnya agar tidak ikut memberontak. Layal dan Noer pun dipindahkan ke sel-sel yang kosong. Tiba-tiba kepala penjara mendatanginya. Dia mengatakan bahwa sesuai aturan, setelah berumur 2 tahun Noer harus keluar, tapi dia akan mempertimbangkannya lagi jika Layal berhenti dari aksi permogokan. Sulamit saat itu sedang bertugas mengantarkan makanan ke sel para tahanan. Dia pun memberikan roti dan sup kepada Layal. Layal pun menolak karena dia sedang ikut mogok makan. Tapi Sulamit mengatakan dia memberikan makanan itu untuk Noer meskipun Layal mogok makan. Tapi Noer tidak mungkin ikut mogok makan juga. Sulamit memberitahu kalau dia akan segera bebas beberapa hari lagi. Jadi dia akan mengucapkan salam perpisahan kepada Layal. Katanya dia tidak akan melupakan kebaikan Layal yang telah menolongnya saat sekarat. Sulamit kemudian memberikan titipan pesan dari Aiman di kertas. Dari Aiman tersebut tertulis kalau para tahanan laki-laki sudah mulai ikut melakukan aksi permogokan. Tak lama kemudian, Rihan dimasukkan ke sel yang sama dengan Layal. Rihan berkata dirinya dilarang menemui anaknya yang sedang sakit. Petugas melarang mereka menerima kunjungan sebelum berhenti melakukan aksi permogokan. Rihan pun mengajak Layal untuk berhenti mogok demi Noer. Dia pun berkata, Sana yang mengajak melakukan aksi permogokan tidak ada rugi apa-apa. Tapi mereka berdua adalah seorang ibu yang tidak bisa mengabaikan anak mereka. Berpikir perkataan Rihan ada benarnya. Akhirnya Layal pun setuju untuk berhenti mogok. Mereka berdua mulai mengerjakan lagi tugas memasak bersama Zeva dan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Layal mendapatkan kunjungan dari suaminya yang sudah kembali dari Kanada. Suaminya datang dengan maksud untuk membawa Noer keluar dari penjara. Layal pun bertanya, semenjak kapan suaminya memikirkan Noer? Suaminya menjawab, Noer adalah anaknya. Dia selalu memikirkannya yang terbaik untuk Noer. Jawaban tersebut membuat Layal kesal, mengingat dulu suaminya pernah meminta menggugurkan kandungannya. Selama 2 tahun, suaminya pergi tanpa kabar, tanpa surat dan tanpa kunjungan. Tapi tiba-tiba muncul ingin menjemput Noer. Tentu saja Layal tak mau memberikan Noer kepada suaminya. Suatu ketika, Layal tak sengaja memergoki Rihan sedang mengobrol dengan para penjaga. Rihan terlihat cukup dekat sampai bisa berbagi rokok. Gara-gara itu, Layal pun memutuskan untuk kembali melakukan aksi mogok. Layal curiga selama ini Rihanlah yang melaporkan semua aktivitas mereka kepada penjaga. Tak lama kemudian, para sipir datang membawa paksa Noer untuk keluar dari penjara. Tidak adanya Noer membuat Layal merasa sangat kesepian. Rihan kemudian datang ke sel membawa sebuah apel. Rihan berkata ingin mengucapkan salam perpisahan karena dia akan segera dibebaskan. Layal pun bertanya apa yang sudah Rihan katakan kepada kepala penjara demi bisa dibebaskan. Rihan pura-pura tidak mengerti apa yang Layal tanyakan. Layal kemudian berkata akan memberitahu Sana tentang apa yang Rihan lakukan, bahwa Rihanlah yang mengadukan semuanya kepada penjaga. Seketika itu juga Rihan langsung tersulut emosi. Dia mengancam Layal agar tidak memberitahu Sana. Pagi hari ketika semua tahanan berkumpul di tahanan, Layal benar-benar memberitahu tentang Rihan kepada Sana. Rihan hendak menyerang Sana dengan pisau, tapi untungnya berhasil digagalkan oleh Layal. Jamila yang berlari mendekat kepada Rihan karena merasa marah, tiba-tiba ditembak oleh petugas dan meninggal seketika. Pida saudari Jamila berteriak histeris. Sejak saat itu, aksi permogokan semakin menjadi-jadi. Baik tahanan perempuan maupun laki-laki membuat kebisingan dengan memukul sel besi mereka masing-masing. Kepala penjara kemudian mengambil tindakan. Dia mengirim petugas untuk menyemprotkan gas agar para tahanan berhenti berulah. Diam-diam Sulami melaporkan kepada pengacara Layal tentang penembakan Jamila dan penyemprotan gas kepada para tahanan. Rachel pun langsung datang ke kantor dan mengatakan kalau kepala sipir sudah gila. Singkat cerita, setelah penyemprotan gas, Layal terbangun di klinik kesehatan.
dia mendapat pesan dari Aiman. Katanya kelompok perlawanan berhasil menangkap 6 tentara Israel dan menuntut pembebasan para tahanan. Dan benar saja, tak lama kemudian, petugas mengumumkan beberapa nama tahanan orang Palestina yang akan dibebaskan. Di antara tahanan yang dibebaskan itu adalah Sana dan Emali. Sana berpesan pada Layal untuk memimpin perempuan-perempuan Palestina yang masih di dalam penjara. Kemudian Layal melakukan tugasnya dengan baik dan terus menjalankan masa hukumannya hingga akhir. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya tibalah waktu Layal dibebaskan. Dia pun bahagia bisa kembali hidup bersama Noer dan ibunya. Sejak Januari 1948, Israel telah memenjarakan lebih dari 700.000 orang Palestina. Pada bulan November tahun 1983, sebanyak 4.765 tahanan Palestina dan Lebanon dibebaskan sebagai pertukaran 6 tahanan tentara Israel yang tertangkap di Lebanon Selatan. Seperti itulah kisah tentang seorang perempuan Palestina yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara Israel.